Korea Selatan kini menjadi negara dengan penyebaran COVID-19 atau virus corona terbanyak kedua setelah China. Nah, apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menanggulangi wabah ini dan lantas seperti apa dampaknya pada industri K-pop? Nah, kita akan simak dalam virus corona melanda negeri K-pop. Baru-baru ini sebanyak 96 negara dan wilayah melakukan larangan atau pembatasan masuk bagi warga negara asal Korea Selatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Nah, negara-negara tersebut ini diantaranya adalah Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, UAE, dan juga Indonesia. Bahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi ini menyebutkan bahwa turis asal Korea Selatan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Nah, ini mereka adalah yang berasal dari wilayah Daegu dan juga Provinsi Gyeongsang yang merupakan pusat penyebaran corona di negeri ini. Nah, kita ingat lagi ya, lonjakan penyebaran COVID-19 di negeri K-pop ini terjadi setelah kasus super spreader yang terjadi di pelayanan gereja Sincheonji, di mana perempuan berusia 61 tahun ini tidak sengaja menyebarkan virus ini ke 80 orang lainnya. Kemudian pemerintah Korea Selatan pun langsung meningkatkan status kewaspadaan ke level tertinggi atau Red Alert pada 23 Februari 2020 lalu. Nah, kita akan update dahulu seperti apa penyebaran COVID-19 di negeri Ginseng atau negeri K-pop ini. Jadi berdasarkan data dari GIS and Data pada 6 Maret 2020 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sebanyak 6.539 orang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 di Korea Selatan. 40 diantaranya ini meninggal dunia sementara 135 orang dinyatakan sembuh. Kemudian kita akan lihat sebagai negara maju, tentunya persiapan Korea Selatan dalam menghadapi kondisi emergensi ataupun juga krisis seperti ini sudah lebih matang ya. Nah, sebagai langkah preventif, diantaranya pemerintah Korea Selatan ini memberikan edukasi melalui poster-poster yang dipasang di hampir setiap tempat keramaian. Ini terkait upaya apa saja yang harus dilakukan oleh warga agar terhindar dari virus corona atau COVID-19. Di antaranya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker bagi yang tidak sehat. Kemudian, pemerintah Korea Selatan ini juga selalu menyampaikan informasi secara satu pintu ini melalui website Centers for Disease Control dan juga Prevention Korea. Jadi perkembangan kasus COVID-19 seperti misalnya adalah jumlah pasien, kemudian pasien yang mengalami gejala ataupun juga diduga terkena begitu, kemudian pasien yang sembuh dari corona hingga yang meninggal dunia, ini datanya terus diupdate secara real time melalui website ini. Kemudian pemerintah juga mencantumkan ya informasi titik-titik di lokasi mana yang pernah dikunjungi pasien yang terjangkit virus ini dalam periode waktu 10 hari. Jadi ada peta begitu, kemudian dalam peta tersebut jika titiknya berwarna merah, ini artinya pasien kurang dari 24 jam telah mengunjungi lokasi tersebut. Dan jika ada titik yang berwarna kuning, ini artinya 1 hingga 2 hari, sementara titiknya hijau ini artinya 4 hingga 9 hari. Sehingga warga ini bisa tahu ya tempat-tempat mana saja yang bisa dihindari untuk sementara waktu. Nah, di sisi lain, untuk tim satuan petugas juga dibentuk untuk mengawasi dan juga menindak warga yang diduga terkena gejala maupun juga sudah terjangkit virus corona. Apabila misalnya ada satu pasien yang terinfeksi virus corona, nantinya pemerintah ini akan mendatangi lokasi tersebut, kemudian menutup untuk sementara waktu dan juga melakukan disinfeksi ataupun juga sterilisasi. Jadi hampir setiap tempat umum juga rutin disinfeksi secara periodik begitu ya. Kemudian nanti informasinya disampaikan ke publik dan disebutkan bahwa tempat ini sudah disterilkan pada waktu sekian begitu, pukul sekian. Tujuannya ini agar masyarakat merasa aman dan nyaman begitu beraktivitas di tempat tersebut. Kemudian langkah lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan ini diantaranya adalah pemerintah juga melakukan pelarangan ekspor obat, kemudian juga peralatan medis termasuk diantaranya masker, ini melalui undang-undang darurat medis yang disahkan oleh parlemen. Bahkan sebetulnya ada ancaman juga bagi terduga pasien yang terjangkit virus corona namun bersembunyi ataupun juga enggan diperiksa. Nah, di sisi lain, pemerintah Korea Selatan juga mengeluarkan himbauan ya untuk tidak menghadiri ataupun juga menggelar acara dengan jumlah pengunjung yang banyak sehingga ini tentunya menghambat aktivitas perekonomian di negara ini termasuk sektor pariwisata dan juga industri entertainment Korean pop atau K-pop. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa sih dampak penyebaran virus corona terhadap industri K-pop ini. Nah,
Jadi, demi alasan kesehatan, sejumlah artis K-pop ini terpaksa menunda konser mereka di Seoul. Di antaranya adalah boyband besutan Big Hit Entertainment (BTS) yang membatalkan turnya yakni Map of the Soul di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Padahal rencananya konser ini akan berlangsung selama 4 hari dan bisa mendatangkan lebih dari 200.000 penonton. Nah, bahkan tiketnya pun sebetulnya juga sudah ludes terjual habis begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah artis K-pop Twice, kemudian juga Taeyeon, kemudian juga Red Velvet, NCT Dream juga turut menunda konser mereka di Seoul. Kemudian di saat gelaran acara tatap muka ini dibatalkan, sebetulnya beberapa aktivitas terpaksa dipindahkan ke platform online sebagai alternatif. Salah satunya yang dilakukan oleh BTS dengan peluncuran album mereka beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian selain itu di negeri K-pop itu sendiri juga sejumlah konser K-pop juga ditunda ya di negara-negara lain. Seperti misalnya di Amerika Serikat. Ini ada festival K-pop terbesar yang akan menampilkan Momoland, kemudian juga mantan personil 101, Ha Sung-woon, dan juga band rock No Brain. Ini juga terpaksa ditunda dan tentunya di Indonesia juga. Jadi ada 2 konser K-pop yang sebetulnya dijadwalkan akan digelar di Jakarta, namun terpaksa ditunda begitu. Jadi konser tersebut adalah Kim Jae-jong Asia Tour Concert 2020 yang ditunda ini rencananya hingga 2 Mei 2020. Kemudian juga ada AB6 First World Tour di Jakarta yang ditunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Jadi buat yang kecewa, tapi sebetulnya ini adalah alasannya untuk alasan kesehatan begitu ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus menerima dengan lapang dada. Nah, tentunya kerugian bagi devisa negara Korea Selatan dari sektor K-pop ini tentu tidak main-main. Mengingat bahwa boyband BTS saja disebut-sebut mampu menyumbang devisa negara Korea Selatan hingga 3,63 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Dan tidak hanya itu, untuk film drama Korea alias drakor juga terpaksa menunda syutingnya ini karena kekhawatiran terhadap virus corona. Di antaranya adalah film The Weather is Fine, Hi Bye Mama, Hospital Playlist, dan juga sejumlah film-film lainnya. Nah, lantas dengan konfirmasi bahwa kasus corona ini telah masuk ke Indonesia, sanggup nggak sih pemerintah kita meniru langkah-langkah negara maju begitu ya, seperti tadi Korea Selatan yang sudah dijelaskan itu dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dan mampukah kita, masyarakat juga bersama-sama disiplin mendukung pemerintah dalam upaya menahan penyebaran virus ini di negeri kita.